Salam budaya, salam rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Heru Nugroho, nama lengkapnya, di channelnya Heru Nugroho Official. Berikut saya akan memberikan sebuah artikel tentang ini, kakak saya sendiri, Mas Seno Nugroho, Ki Seno Nugroho almarhum. Di beberapa artikel di Tribun juga ada, di ini ada hashtagnya ini tentang panyuwunanipun Mbah Kakung. Saya nggak tahu namanya siapa, tapi di sini membahas tentang perjalanan Ki Seno Nugroho, perjalanan Mas Seno, karir dalam semasa hidup. Dan tidak lupa juga saya Heru menyapa para pendengar yang baik dan budiman tentunya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu diberi rezeki yang banyak, dan tentu saja kesehatan yang penting itu. Berikut pada sesi kali ini saya akan membahas tentang sekilas tentang Ki Seno Nugroho, dan tentu saja dan bagongnya yang training merah. Ada sekelumit cerita tentang bagong, istilahnya jargon jagoane Mas Seno itu biyen kan, bagong sing training abang itu adalah pemberian dari ayahnya Mas Kangko dan ayahnya Mas Yoyo. Niku naminipun Ki Dalang Sukron Suwondo. Nah, saya ingat pada waktu Mas Seno ini mayang di Karanganyar, di tepatnya di daleme Pak Sukron Suwondo dan dalemipun Mas Yoyo dan Mas Kangko ini, Mas Seno diundang ngeringgit mayang di tempatnya, rumahnya Ki Sukron Suwondo. Pada saat itu gayeng banget dan lucu, dan nanti para pendengar juga bisa melihat pergelarannya Mas Seno ini kayaknya apakah di streaming di tempatnya channel induknya Mas Seno, yaitu Ki Dalang Seno Nugroho, Ki Seno Nugroho, atau di Dalang Seno. Jadi di situ letaknya sejarah bagong training abang diberikan kepada Mas Seno. Pada saat itu memang Mas Seno, saya ingat, rombongan warga laras ini sore-sore sampai sana, terus dijamu oleh, istilahnya dijamu itu yo dimanggake sama Ki Sukron Suwondo sekeluarga, wis opo-opo dicepai, dan pada malam harinya disuruh mendalang Mas Seno. Pada selesai pewayangan, selesai mayang tancep kayon, itu Mas Seno ini ada mau dikasih untuk transport sama Ki Sukron Suwondo dengan wakilnya Mas Yoyo pada waktu itu. Dan Mas Seno iki wegah nompo istilahnya. Wis aku rasa tok nai opo-opo, ning aku njeluk siji yo. Nopo Mas? Ya kuwi bagongmu sing training abang kuwi tak gawane ning Jogja. Tak nggo nyambut gawe, tak nggo kanca nyambut gawe ning Jogja. Nah, pada waktu itu bagong training abang ini menjadi viral di Yogyakarta.
dengan dibawakan oleh Mas Seno sendiri. Lucune wis gak mau kakap wis. Lucune wis lucu tenan. Jadi waktu Mas Seno nglakokke Bagong itu koyone iki urip, dadi koyone iki emang yo kuwi lah. Jadi sosok Bagong ini adalah perwakilan dari sosok masyarakat kecil kita yang pada saat ini, pada saat kondisi seperti ini ya sangat-sangat terkucil dan sangat-sangat ini terpuruk di kondisi ini, di kondisi pandemi sekarang ini. Memang tidak dipungkiri juga bahwa ya ini perekonomian di Indonesia khususnya itu ya ini menurun drastis dan sangat-sangat terpuruk. Pada saat itu juga Mas Seno membawakan Bagong ini memang yo wakili masyarakat, wakili rakyat cilik dinggo ngetokke unek-unek pada saat itu, dan itu menjadi sangat viral sekali di YouTube, terutama di channelnya Dalang Seno ini sampai dilihat sampai beribu-ribu kali, sampai viewernya itu sampai ribuan bahkan. Oke, kita kembali lagi ke sekilas Ki Seno Nugroho. Ki Seno Nugroho lahir di Yogyakarta, persisnya di Kampung Mangkusuman, nomor 52, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gontokusuman. Pada tanggal 23 Agustus 1972, Ki Seno adalah putra keempat dari dalang kondang Yogyakarta almarhum Ki Suparman Cermowiyoto dari seorang ibu bernama Simak Yekti atau Sayekti. Putra keempat dari 6 saudara ini sejak kecil telah ikut mendalang ayahnya, di mana ayahnya pentas mendalang. Namun keinginan menjadi dalang tumbuh pada waktu kelas 3 SMP. Karena terkagum-kagum dengan pementasan Ki Mantep Sudarsono di Sasono Hinggil Dwi Abad Yogyakarta. Sepulang dari nonton Ki Mantep, Mas Seno selalu belajar memainkan wayang di rumah. Namun kesempatan pentas Ki Seno datang pada saat lulus SMP, itu pun hanya berdurasi 1 jam. Di Kampung Mangkusuman, di kampungnya sendiri, yaitu Mucui Bapak, sebelum mendalang semalam. Setelah lulus SMP, Ki Seno melanjutkan sekolah di SMKI jurusan pedalangan. Namun ketika Ki Seno menginjak kelas 2 SMKI, ayahnya meninggal. Hal tersebut menjadi cambuk bagi Ki Seno untuk semakin memperdalam ilmu pedalangan dengan menonton setiap dalang senior pentas mesti harus bersepeda. Sebelum meninggal, ayah Ki Seno Nugroho yaitu Ki Suparman telah melihat pementasan wayang Ki Seno siang hari di Kampung Mrican. Itu pementasan pertama kali Ki Seno Nugroho. Dan hanya sekali itu Ki Suparman melihat pementasan Ki Seno sebelum Ki Suparman ini, bapak ini, meninggal. Sepeninggal ayahnya, Ki Seno semakin rajin melihat wayang dan juga ikut nabuh, ikut menjadi wiyogo dalam setiap pementasan wayang. Mas Seno ini dulu ikut almarhum Ki Sukoco Gondocarito, yaitu Mas Koco. Mas Koco ini adalah putra dari kakak perempuan almarhum Ki Suparman. Jadi putranipun Bude Wasini. Setelah lama mengikuti Ki Sukoco mendalang, nyantrik, akhirnya belajar mandiri dan membentuk grup karawitan bernama Wargo Laras.
grup karawitan Wargolaras yang notabene ini grupnya bapak dulu Wargolaras sebelum sesudah Trimo Lutung. Jadi sebelum Wargolaras ini bapak dulu mengadopsi nama grup karawitannya Trimo Lutung, dan kemudian lebih di apa ya lebih berkreasi lagi bapak, terus memberi nama Trimo Lutung ini dengan mengganti nama dengan Wargolaras. Dan Wargolaras zaman Maseno, eranya Maseno ini diisi oleh adik-adik kelas Ki Seno Nugroho di SMKI. Saya masih ingat betul dan saya masih memorinya masih tersimpan, yaitu dulu memang kanca-kancane Mas Seno waktu di Wargolaras yang dulu itu konco-konco SMKI dan adik-adik kelas sih. Banyak sekali memori tentang konco-koncone Mas Seno yang adik-adik kelas ini sing apa ya, nek cerita marai seger. Dan kembali lagi ke topik, Ki Seno berkolaborasi dengan beberapa dalang kondang. Di antaranya Ki Seno diajak duet dengan Ki Mantep Sudarsono, yaitu pada waktu ulang tahun Golkar bersama Ki Edi Suwondo. Ki Edi Suwondo ini adalah putranya Mbah Gito Gati. Lalu juga berduet dengan Ki Mantep Sudarsono lagi dalam Hari Jadi Kabupaten Sleman. Di Kabupaten Sleman ini juga berduet dengan Ki Haji Anum Suroto pada acara ultah TVRI Jogja, serta pentas bertiga bersama Ki Mantep, Ki Sukoco dalam hari ulang tahun Harian Kedaulatan Rakyat. Pentas bareng juga pernah dilakukan oleh Mas Seno dengan Ki Ento Susmono almarhum dalam acara Kongres Bahasa Jawa di Hotel Ambarukmo Plaza sekarang ya, di Yogyakarta, serta pentas-pentas yang sudah tidak bisa dihitung jumlahnya. Ki Seno Nugroho selalu inovatif dalam setiap pementasan, namun masih dalam koridor adiluhung. Juga tidak pernah menolak jika diduetkan dengan pelawak-pelawak Jogja maupun nasional. Nah, ini Mas Seno pada waktu mencari jati diri, seorang dalang yang mencari jati diri itu memang dulu Wargolaras dulu memang memakai ini instrumen-instrumen musik seperti bass, keyboard, dan garapan-garapannya ada yang dangdut. Saya juga ingat ketika gempar-gemparnya masyarakat tentang figur Mas Seno Nugroho ini, saya masih duduk di kelas 2 SMP sampai 3 SMP. SMP saya di Taman Siswa, Taman Madio di SMP Taman Siswa ini, di Jalan Taman Siswa, tempatnya pendoponya Ki Hajar Dewantoro. Dulu guru saya adalah Pak Wahyudi di situ, guru karawitan saya. Pada waktu itu saya mendengar dari beberapa masyarakat yang saya lagi ngangkring, terus tiba-tiba ono konco sing teko terus cerita, "Wah, wedan, kowe ngobengi ra nonton Senopo, Mas?" "Mboten nih." "Wah, ngobengi gayeng tenan Seno iki, juos sabetane apik. Terus konco-koncone cah nom-nom iso apa? Pengarang semendang dangdut ning karawitan, di gamelan khususnya di transit ke gamelan." Terus wayangnya teman saya itu pas nonton itu bercerita sama saya itu, ceritanya ngene, apa, Seno iki mosok budalan prajurit kayak gini, nanggu helikopter, nanggu tank. Kurawa maju nanggu tank, nanggu helikopter. Nah, pada saat itu memang baru viral-viralnya juga ketika pagelaran Mas Seno ini juga
sama mengadopsi dari Ki Mantop Sudarsono. Ada tank, ada superhero yang, dan saya masih ingat membuat wayang-wayangnya ini adalah pengendangnya Mas Seno dulu adalah Mas Eko Purnomo, Mas Eko. Pada saat itu saya sangat bangga banget dengan apa ya kabar seperti itu, dan itu kakak saya yang mendalang. Saya terus mencari gitu kan. Akhirnya ikut Mas Seno. Saya masih ingat waktu ikut Mas Seno itu saya belum bisa nabuh, tadi langsung aja dijak ayo nabuh melu ning gamelan ning karawitan nabuh popo sih ajar ngene iki. Mbiyen Mas Eko itu berkata sama saya, nek biyen nih kakangmu Seno mbiyen nak ajari yo saka nabuh ketuk. Nah itu nabuh ketuk yang ini apa judune kenong ketuk ya, saya yang megang ketuknya dulu. Sampai sekarang ini di Wargolara saya megang sarong cacah gitu. Kembali ke topik lagi. Ki Seno Nugroho menguasai dan memadukan dua gaya pakeliran Yogyakarta dan Surakarta. Garap pakelirannya sangat menonjol. Spontanitas mengalir dalam dialog yang dibawakan selama pentas, menggelitik, lucu, dalam, dan penuh makna. Ki Seno Nugroho juga tidak menolak berkolaborasi dengan seni lain seperti tari, teater, dan lain-lain. Pada tahun 2000 bersama Miroto Dance Company berkolaborasi dalam karya Dancing Shadow yang dipentaskan di 10 kota di Belanda. Ki Seno sebagai dalang dan juga narator bahkan pengerawit. Tahun 2002 kembali berkolaborasi dengan Miroto Dance Company lagi, juga dengan Blansiu Subono. Pak Bono ini adalah komposer dari Solo dan juga dalang. Membuat karya yang berjudul Saijah Adinda. Saijah Adinda ini dalam bentuk drama tari dan wayang, juga dipentaskan di 10 kota di Belanda. Tahun 2004 Ki Seno Nugroho kembali pentas di Jerman, tepatnya di kota Berlin dan Köln, bersama Miroto Dance yang mementaskan wayang Orang Ramayana. Dan Ki Seno mementaskan wayang kulit Ramayana tahun 2006 berkolaborasi bersama koreografer Bimo Wiwohatmo. Mas Pak Bimo Wiwohatmo ini Ki Seno sebagai dalang dan penari pentas di Korea Selatan. Pada tahun 2008 Ki Seno Nugroho bersama sebagian rombongan pengerawit Argolaras bekerja sama dengan grup karawitan Kiai Madusari dari Kanada membuat wayang multimedia dan dipentaskan di 7 kota di Kanada. Saya ingat waktu ini Kiai Madusari dari Kanada ini adalah pimpinannya Mas Tris. Saya ingat betul waktu pementasan perdananya ini di Tembi Bantul. Jadi waktu itu sangat bagus penggarapannya karena di situ ada kelir yang diberi efek-efek multimedia yang sangat keren, luar biasa Mas Tris. Dan juga Mas Seno dan juga Wargolaras. Dan pada tahun 2014 Ki Seno Nugroho dan Wargolarasnya pentas di Polandia. Selain profesinya sebagai dalang, Ki Seno juga seringkali mendapat order sebagai koreografer tari, iringan tari, dan penata lakon. Ki Seno Nugroho juga dalang yang mempunyai kesadaran baca tinggi. Beberapa buku dibacanya antara lain buku-buku lakon, naskah dan gerak pedalangan, buku-buku sastra, dan biografi seniman. Tokoh favoritnya dalam wayang adalah Punokawan. Sedangkan dalang yang menjadi tokohnya yaitu Ki Mantop Sudarsono, Ki Purbo Asmoro, Ki Narto Sabdo, Ki Hadi Sugito,
dan lain-lain. Khusus kepada Ki Purba Asmoro karena garap pakelirannya sangat kompleks, dapat digarapnya dengan baik. Bimo Tanding adalah salah satu sanggit lakon yang pernah dibuat semasa reformasi. Bimo Tanding adalah salah satu sanggit lakon yang pernah dibuatnya Ki Seno Nugroho. Juga pernah mengarang gending-gending utama, gending dolanan. Ini Mas Seno juga ada tagline tentang Mas Seno. Kata-kata Mas Seno ini jargonnya sangat luar biasa. Seni wayang adalah hidupku, jadi hidupku demi melestarikannya. Itulah yang selalu diucap Ki Seno jika mengajar di pedalangan di SMKI Yogyakarta. Ki Seno Nugroho sekarang bertempat tinggal di Desa Pelem Sewu, Panggung-Harjo, Sion, Bantul, dan telah menikah dengan seorang dosen Fakultas Media Rekam Institut Seni Indonesia Yogyakarta bernama Agnes Widyasmoro, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Mbak Anglir Kinanti, Mas Gading Pawukir, dan Mbak Jenar Nimasayu. Demikian sekilas tentang Ki Seno Nugroho. Sumbernya dari www.kisenonugroho.wordpress.com dan www.kisenonugroho.blogspot.com. Pada saat ini kita sebagai penggemar fansnya Mas Seno Nugroho ini merasa sangat kehilangan sekali dengan sosoknya Ki Seno Nugroho. Kunjuk dongo kagem beliau, kakak saya Mas Seno Nugroho, manjing kasuwargan loko, tundo songo Mas. Bagi kita para penggemar dan fansnya Mas Seno, berharap, sangat-sangat berharap, khususnya kepada generasi muda milenial yang sekarang mencintai wayang kulit dan budayanya, budaya Indonesia yang sangat adiluhung ini, berharap sekali dengan dedikasi kalian yang harus menjadi tombak majunya kebudayaan Indonesia, khususnya wayang kulit. Tidak lupa juga untuk penerusnya Mas Seno, Mas Gading Pawukir dan Mas Gadang Prasetyo, akan kita dukung terus untuk selalu berproses dalam mencari jati diri, untuk menjadi seorang dalang yang benar-benar dalang yang baik dan berkualitas. Karena menurut saya seorang dalang itu bukan mengwong waton iso mayang, tetapi membutuhkan proses yang sangat lama. Begitu juga dengan perjalanan karirnya Mas Seno Nugroho itu sampai direwangi prihatin, direwangi merono mrene untuk apresiasi melihat wayang kulit dari dalang-dalang yang lain, senior-senior ataupun yang junior-junior juga. Pasti ada sisi baiknya dan pasti ada ilmu yang akan nyantol ketika kita nonton. Bagi adik-adik ataupun generasi muda sekarang ini yang sedang asik-asiknya belajar tentang wayang, dadi dalangi ora gampang, harus banyak prihatin. Patokan itu prinsip dengan statementnya Mbah Ki Gonto Sudarman yang
mengatakan bahwa menjadi seorang dalang itu angel. Saiki oke dalang itu mikirke masalah sego, hanya periuk nasi yang dipikirkan, tetapi untuk kualitas itu nomor belakang. Bukan itu yang diutarakan oleh Mbah Gonto Darman. Dadi dalang itu yang berkualitas, harus bisa berkualitas dalam sastra, sabet, dan macam-macam, masih banyak lagi yang ilmu-ilmu yang harus dipelajari. Dan itu membutuhkan proses, bukan instan. Mohon maaf kalau kata-kata saya ada yang salah. Bagi para penikmat wayang kulit khususnya, pasti akan berkata seperti itu dan mempunyai statement sendiri-sendiri dan saling menghargai. Kita para penggemar, khususnya para penikmat wayang kulit, sangat-sangat menyegarkan pikiran kita kalau melihat seorang figur dalang yang menurut saya adalah kesenangannya dewi-dewi. Kesenangannya atau favoritnya sendiri-sendiri. Ada yang favorit tentang sabet, ada yang favorit tentang sastra, ataupun tentang kelucuan, banyolan-banyolan. Itu merupakan kepuasan diri pribadi masing-masing. Jadi kalau saya sendiri memang mengapresiasi banget dengan semua dalang-dalang yang muda-muda yang baru mencari jati diri. Ndak apa-apa, wis sakarekmu liar mayang kaya apa bentuke, pasti besok-besoknya akan menjadi seorang dalang yang berkualitas, mempunyai karakter, dan pastinya para penggemar khususnya wayang kulit akan merasa terhibur. Begitu nggih kira-kira. Mohon maaf kalau saya ada kata-kata yang salah, saya utarakan lagi. Pangapunten menawi lepat. Di sisi kali ini di artikelnya ini pembahasan tentang Mas Bagong ini. Mas Bagong ini yang dilansir dari Tribun Jogja ini ada artikel yang sangat menarik tentang profil wayang Bagong. Dan juga ada sedikit sejarah tentang Bagong ini. Dan menurut Tribun Jogja, di artikelnya ini emang benar. Jadi pada waktu Mas Seno meninggal dunia dan dikebumikan di Semaki, jadi satu dengan Bapak Ki Suparman, itu wayang Bagong ini ikut serta di yang training abang, Bagong training abang ini ikut serta di kebumikan dengan Mas Seno Nugroho. Pada prosesi pemakaman Ki Seno Nugroho ada 2 wayang kulit yang ikut dikuburkan bersamaan dengan jenazah dalang milenial tersebut. Dari artikel Tribun, yakni tokoh wayang bernama Bagong dan Bimo Werkudara. Tokoh Bagong sendiri merupakan lakon yang paling sering dibawakan Ki Seno Nugroho di setiap pagelaran wayang kulit yang beliau pentaskan. Sementara itu, tokoh Bimo menggambarkan diri sendiri yang bernama Seno. Kisah wayang Bagong dan Bimo. Tokoh Bagong menjadi bagian dari keluarga Punokawan dalam cerita pewayangan Jawa. Bagong sendiri digambarkan sebagai sosok yang paling lugu, lucu, dan kurang mengerti tata krama. Gaya bicara Bagong cenderung ceplas-ceplos apa adanya. Meskipun demikian, orang lain tetap bisa memaklumi. Paling ngayal Bagong ki.
Bagong adalah anak angkat ketiga Semar. Dia adik Gareng dan Petruk. Diceritakan dalam dunia pewayangan bagaimana Bagong diciptakan pemilik alam semesta. Gareng dan Petruk meminta dicarikan teman. Sang pemilik alam semesta bersabda bahwa temanmu adalah bayanganmu sendiri. Ini cerita tentang Semar itu mengeluh karena di jagat dunia, di kadonyan itu kok sepi, rain aku ora duwe kanca. Jadi beliau berdoa kepada Sang Yang Widiwasa, istilahnya sang alam semesta ini, dicarikan teman, dan tersabdalah bahwa bayang-bayang Semar menjadi tokoh Bagong. Seketika itu bayangan keduanya, bayangan Semar, berubah menjadi sosok manusia dan selanjutnya diberi nama Bagong. Secara fisik, Bagong digambarkan memiliki postur yang pendek, gemuk seperti Semar, tetapi mata dan mulutnya yang lebih lebar. Bagong ini memiliki watak banyak bercanda, pintar membuat lelucon, bahkan terkadang saking lucunya menjadi menjengkelkan. Di satu sisi, Bagong adalah sosok yang memiliki sifat jujur dan memiliki sejumlah kesaktian. Bila disarikan hikmah yang dapat dipetik dari sosok Bagong adalah mencontohkan sikap jujur yang menjadi salah satu modal dalam hidup bermasyarakat. Namun di satu sisi, dimanapun berada, harus menghormati aturan yang berlaku di tempat tersebut. Beberapa versi menyebutkan sejatinya tokoh Bagong bukan anak kandung Semar. Dikisahkan Semar merupakan penjelmaan seorang dewa bernama Betoro Ismoyo yang diturunkan ke dunia bersama kakaknya, yaitu Togog atau Betoro Ontobugo. Atau Betoro Antogo, untuk mengasuh keturunan adik mereka, yaitu Betoro Guru. Togog dan Semar sama-sama mengajukan permohonan kepada ayah mereka, yaitu Sang Yang Tunggal, supaya masing-masing diberi teman. Sang Yang Tunggal ganti mengajukan pertanyaan berbunyi, "Siapa kawan sejati manusia?" Togog menjawab, "Hasrat." Sedangkan Semar menjawab, "Bayangan." Dari jawaban tersebut, Sang Yang Tunggal pun mencipta hasrat Togog menjadi manusia kerdil bernama Bilung. Sedangkan bayangan Semar dicipta menjadi manusia bertubuh bulat bernama Bagong. Dikutip dari berbagai sumber, gaya bicara tokoh Bagong dalam pewayangan yang seenaknya sendiri sempat dipergunakan para dalang untuk mengkritik penjajahan kolonial Hindia Belanda kala itu. Ketika Sultan Agung meninggal tahun 1645, putranya yang bergelar Amangkurat I menggantikannya sebagai pemimpin Kesultanan Mataram. Raja baru ini sangat berbeda dengan ayahnya. Ia memerintah dengan sewenang-wenang serta menjalin kerjasama dengan pihak VOC atau pihak Belanda. Keluarga besar Kesultanan Mataram saat itu pun terpecah belah. Ada yang mendukung pemerintahan Amangkurat I yang pro Belanda, ada pula yang menentangnya. Dalam hal kesenian pun terjadi perpecahan. Seni wayang kulit terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan Nyai Panjang Mas dan yang anti Amangkurat I, dan golongan Kiai Panjang Mas yang sebaliknya. Rupanya pihak Belanda tidak menyukai tokoh Bagong yang sering dipergunakan para dalang untuk mengkritik penjajahan VOC. Atas dasar ini, golongan Kiai Panjang Mas pun menghilangkan tokoh Bagong. Sedangkan Nyai Panjang Mas tetap mempertahankannya. Pada zaman selanjutnya, Kesultanan Mataram mengalami keruntuhan dan berganti nama menjadi Kasunanan Kartosuro. Sejak tahun 1745,
Kartosuro kemudian dipindahkan ke Surakarta. Selanjutnya terjadi perpecahan yang berakhir dengan diakuinya Sultan Hamengkubuwono I yang bertahta di Yogyakarta. Dalam hal pewayangan, pihak Surakarta mempertahankan aliran Kiai Panjang Mas yang hanya memiliki 3 orang punukawan, Semar, Gareng, dan Petruk. Sedangkan pihak Yogyakarta menggunakan aliran Nyai Panjang Mas yang tetap mengakui keberadaan Bagong. Akhirnya, pada zaman kemerdekaan, Bagong bukan lagi milik Yogyakarta saja. Para dalang aliran Surakarta pun kembali menampilkan 4 orang punukawan dalam setiap pementasan mereka. Selamat belajar mendalang. Berikut tentang sekelumit cerita tentang Mas Seno juga belajar wayang dari Ki Mantep. Dan yang menjadi idola Ki Seno adalah Ki Mantep Sudarsono. Seno lantas berusaha belajar cara mendalang Ki Mantep dengan datang ke setiap pentasnya di Jogja. Meski acaranya berbayar, dia berusaha menyisihkan uang agar bisa datang. Seno kemudian mulai bisa memainkan wayang dan memutuskan belajar di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) jurusan pedalangan. Ketika menginjak kelas 2, ayahnya jatuh sakit. Pada waktu itu pamannya Ki Supardi menasihatinya, jika bukan Seno melanjutkan perjuangan ayahnya, lalu siapa lagi? Hal itu melecut semangatnya untuk mulai mendalang. Akan tetapi, Mas Seno memiliki syarat. Dia tak mau ayahnya melihat ketika dia mendalang. 2 hal yang melatar belakangi syarat tersebut. Pertama, karena malu, dan kedua, takut dimarahi apabila salah dalam mendalang. Ki Seno pertama kali mendalang di Mrican. Saat malam pamannya mendalang, siangnya giliran Seno. Pada awalnya berjalan lancar, tapi ketika Seno menengok ke belakang melihat ayahnya memainkan salah satu alat musik, Mas Seno grogi dan pecah konsentrasinya, dan ayahnya lalu keluar. Malam harinya Mas Seno diajak ke Pekalongan. Selepas ayahnya mendalang di sana, uangnya digunakan untuk membeli jajan. Padahal jajanan yang dibeli adalah pantangan bagi ayahnya. Ayahnya pun senang lantaran sudah ada penerus. Hal itu yang membuat apapun permintaan Seno dikabulkan. Dan ini ada artikel tentang perjuangan hidup Ki Seno. Sejak bapak meninggal, Mas Seno harus membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kerja serabutan pun pernah dilakoninya. Perjuangan Seno saat itu tidaklah mudah. Menurutnya pahitnya masa lalu justru mengajarkan untuk hidup seperti saat ini. Terlebih Seno selalu mendapat bimbingan senior-seniornya, terutama Ki Mantep Sudarsono. Lantaran sering diajak manggung, meski belum punya nama. Meskipun dia seorang dalang, Seno tidak pernah menolak ajakan kolaborasi dengan pegiat seni lainnya. Tadi di atas sudah diutarakan. Menurut Mas Seno sangat menyenangkan. Salah satu pengalaman mendalangnya yang berkesan adalah saat dia mengikuti festival wayang dunia di Buenos Aires, KBRI Argentina yang mengundangnya. Begini kata-kata Mas Seno, memori Mas Seno tentang Buenos Aires di Argentina. Harusnya saya pentas 1 kali, tapi karena luar biasa animo penonton sampai saya pentas 3 kali, ujarnya. Tak cukup sampai di situ, penonton masih menginginkan 1 pentas lagi. Tapi tidak bisa dilakukan Seno karena harus segera bertolak ke Indonesia, ke Jogja. Karena saya ingat pada saat itu Mas Seno sudah memiliki job-job wayangan di Jogja. Dan berikut penuturan Mas Seno di KBRI. Saya sampai menangis melihat penonton karena di negara yang tidak tahu wayang, yang wayangnya hanya mupet boneka. Jadi mupet itu kayak boneka yang nggak seperti wayang kulit. Di festival wayang dunia di Argentina, kebanyakan boneka.
Dan Mas Eno dan Margoleras ini pentas dengan wayang kulit. Penontonnya kayak antre tiket film box office, luar biasa dan sangat-sangat amazing. Dalam dunia wayang, Seno sukses menggait kalangan anak muda untuk menikmati wayang. Dikutip kompas.com 13 Agustus 2019, Mas Seno menceritakan, kesuksesan menggait anak muda yang rela duduk berjam-jam adalah karena dia mendalang dengan bahasa yang sederhana. Kami membuat atau mementaskan wayang itu diterima semua kalangan. Wayang identik dengan sastra atau bahasa yang sulit. Dan Mas Seno ini mempermudah. Seno mengatakan cerita wayang maupun tuntunan dalam cerita dibuat simpel. Intinya semua penonton itu bisa tertarik untuk semua lakon yang dimainkan Mas Seno, meski sebenarnya sudah sering dimainkan. Dan Mas Seno tidak mempermasalahkan karena yang terpenting itu adalah kepuasan penonton. Satu lagi, menonjolkan tokoh Bagong yang disenangi anak muda. Mas Seno membuat Bagong ini paling dugal ketika berhadapan kepada raja paling terhormat pun. Karena kalau sudah Bagong marah, mesti diunek-unek kayak dimarahi. Gleleng ning sembodo, nakal tetapi bisa membuktikan. Anak muda kan seperti itu kan, jiwanya masih jiwa panas, ucapnya. Seno menggunakan sarana media sosial untuk menyiarkan pementasannya cukup efektif mengenalkan wayang kepada anak muda. Dan di channelnya Dalang Seno dan Ki Seno Nugroho banyak sekali karya-karya Mas Seno yang ada di situ yang semua cerita tentang Bagong. Anak sekarang SD saja sudah pegang HP. Bukannya konten YouTube atau nonton film atau apa, kita coba lewat situ ternyata, dan ini luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Dan semalam itu minimal 10.000 penonton untuk pertunjukan tradisional loh Mas. Itu luar biasa, bisa tembus 20.000 penonton di Magelang kemarin ibunya. Memang sangat-sangat luar biasa fenomena Bagong ini. Ternyata saya pernah mendapatkan cerita dari beberapa penggemar yang bercerita kepada saya bahwa iki loh Mas, yo piye ora kelangan Mas Seno. Anakku ki mbiyen ra tau pernah atau nonton wayang we ra tau, nyekel wayang we ra tau. Tapi setelah ndelok Bagonge Mas Seno, tiba-tiba bapaknya disuruh membelikan wayang. Dan yoi anak kecil kan biasanya kalau wayang wis lucu jadi digabrus-gabrus gini tembok. Itu pengaruh Mas Seno di masa zaman milenial sekarang ini sangat-sangat luar biasa. Dan kita bagi para penikmat wayang kulit, penggemar dan fansnya Mas Seno Nugroho, kita harus meneruskan perjuangan beliau. Kita harus meneruskan cita-cita dari Mas Seno supaya wayang kulit ini akan selalu dikenang sepanjang masa dan akan berkembang nut zamani. Biarkan wayang itu berkembang menurut zamannya. Entah itu mau zaman milenial atau zaman apapun, wayang tetap ngeremboko. Itu PR bagi kita untuk selalu membimbing anak muda sekarang yang seneng-senengnya nyekel wayang, seneng-senengnya nonton wayang. Biar tahu sejarah wayang itu seperti apa. Baik, ternyata sudah berapa menit saya
ngobrol-ngobrol tentang biografinya Mas Seno ini, yo saya tak minum dulu soalnya wes kering ini. Baik, terima kasih untuk para pendengar yang baik di channelnya Heru Nugroho Official. Subscribe, like, and comment. Terima kasih atas dukungannya. Dan pada sesi kali ini di podcast yang ke-17 kalau nggak salah itu akan selalu berlanjut untuk podcast-podcast selanjutnya. Dan saya Heru Nugroho mohon pamit dulu. Kita akan berjumpa kembali di podcast yang selanjutnya. Salam budaya, salam rahayu. Paseduluran selawase. Rahayu, rahayu. Terima kasih, matur nuwun.